Jumpa lagi bersama saya Subairi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Probolinggo kelas 106. Di samping saya sudah hadir Bapak Nuruddin. Beliau adalah guru kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Triwungan. Pada video kali ini saya akan melakukan supervisi akademik, lebih tepatnya praktek supervisi akademik yang menjadi sasaran saya di sini sebagai supervisor, dan ini adalah guru yang akan saya supervisi. Beliau kebetulan mengajar di kelas 4 SD Negeri Triwungan. Ini masih kegiatan pra observasi. Selamat pagi Pak Nuruddin. Selamat pagi Pak Subairi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nuruddin? Alhamdulillah pagi ini sehat. Ya, alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Gini kan, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa saya akan melakukan supervisi di kelasnya Pak Nuruddin ini. Ya. Tapi tidak perlu khawatir, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kegiatan ini bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk mencari-cari kesalahan, atau bahkan posisi saya sebagai supervisor itu menjadi lebih tinggi atau lebih baik dari Pak Nuruddin. Kita sekarang mitra, kita bekerja sama. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan rasa percaya diri, memberdayakan potensi yang ada di dalam diri Pak Nuruddin, kemudian memotivasi untuk terus melakukan pengembangan diri. Ya, sudah setuju dengan tujuannya kita kan ke gini ya. Nah, gitu, siap. Nah, gini, rencana apa yang akan diajarkan ini nanti untuk kita lakukan supervisi? Tujuan pembelajarannya apa? Sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan, yaitu tepatnya pada bab 15 tentang penyusunan data. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyusun data sehingga bisa diekspresikan dengan cara yang mudah dan siswa. Berarti tujuan belajarnya ini nanti diharapkan siswa itu mampu mengumpulkan sebuah data, itu ya. Kemudian perlu menyajikan data nanti misalnya. Menyajikan data tadi sudah saya sampaikan bahwa menyusun data juga. Jadi di sini juga sudah masuk cara mengelola data Pak Subairi. Jadi saya catat ya, tujuan pembelajaran yang akan Pak Nuruddin lakukan itu siswa dapat mengumpulkan data, kemudian menyusun data itu. Iya, menyusun data ini. Kalau boleh tahu ini nanti bentuknya apa? Bentuknya data yang akan kami tugaskan kepada siswa untuk dikumpulkan, yaitu data berupa profesi dari orang tua, kemudian hobi dari siswa sendiri, dan juga menarik. Mungkin bentuknya nanti setelah mereka menanyakan tentang pekerjaan orang tua, hobi sama teman di kelasnya, itu kan masih tahap pengumpulan datanya. Ini yang menyusun data nanti diharapkannya nanti seperti apa? Datanya yang pertama setelah dikumpulkan kita suruh siswa untuk membuat tabel dulu. Tabel dulu. Tabel. Dengan harapan siswa bisa memilah-milah mana data yang bisa disusun sesuai dengan cara membuat tabel yang benar. Untuk kemudian dibuat diagram dalam bentuk diagram nanti. Diagram data. Ya sudah saya catat ini tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian nih, tentu dalam suatu kegiatan pembelajaran ada sesuatu yang ingin dikembangkan, karena tujuan awal kita nanti ini memberdayakan potensi yang dimiliki dan melakukan terus agar termotivasi melakukan pengembangan diri. Nah, tentu akan ada nih area pengembangan yang ingin dicapai, baik dari segi Pak Nuruddin sendiri sebagai tuan guru atau nanti yang dimiliki oleh siswanya. Mungkin bisa diceritakan nanti bagaimana area pengembangan yang sudah dicapai. Area pengembangan sebagai guru, saya ingin meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini akan melatih kemampuan saya dalam memberikan pelajaran yang berdiferensiasi pada murid. Bagus sekali, yang sangat menarik.
Untuk siswanya? Kemudian untuk siswa yaitu untuk menanamkan kompetensi sosial emosional, kemampuan berinteraksi, pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Itu yang berarti di sini juga ada pengembangan itu murid ya. Kalau yang saya catat di sini berarti ke kompetensi sosial emosional. ya, Keterampilan apa tadi? Berelasi ya? berelasi. Keterampilan berelasi sama siswa. dengan siswanya. Iya, dan satu dengan yang lainnya. Kemudian Kemudian juga pengambilan. dalam mengambil keputusan. Oh, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Artinya setiap mengambil keputusan tentunya diharapkan bisa bertanggung jawab atas Ya, ya, hasil ya, ya. yang diputuskan itu. Ya, bagus sekali, ini sangat Itu menarik. adalah area pengembangan yang akan saya lakukan Oke. bagi siswanya. Sekarang begini nih, kan tujuannya sudah ada ini, kemudian yang ingin dikembangkan dalam diri Pak Nurudin sebagai guru dan nanti diharapkan ditanamkan kepada siswanya itu sudah saya catat di sini. Nah sekarang ini nih, apa strategi yang sudah Pak Nurudin persiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang tadi? Strategi yang pertama yaitu pada perencanaan. Oke, perencanaan ya. Akan saya buat RPP atau kalau sekarang dikenal dengan modul ajar. Modul ajar, oh ya karena ajar. pakai kurikulum mereka ya. Iya, pakai kurikulum merdeka. Tapi menyusun modul ajar. Modul ajar sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Tentunya dengan langkah-langkah yang sudah sudah dibuat sebagai panduan oleh kurikulum. Di situ ada CP, ATP dan juga ATP yang harus kita lakukan dengan tidak melenceng dari hal tersebut. Ya, ya, sekali. Nah ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Kan tadi Pak Nurudin sempat mengatakan bahwa tujuannya ingin melatih atau mengembangkan diri dan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kaitannya dengan RPP-nya itu nanti bagaimana rencananya? RPP-nya akan saya buat dalam rangka-rangka pembelajarannya, terutama dengan melihat perbedaan siswa, kemampuan siswa maksudnya ya. Oh, kemampuan awal. Jadi kita akan setting RPP itu dengan mengkondisikan siswa yang berdiferensiasi kemampuannya, kelompok ini, kelompok A, umpamanya kelompok B dan C itu memang ada perbedaan. Jadi akan saya sesuaikan dengan fakta yang ada diferensiasinya itu. Oke, diferensiasinya. Berarti nanti berarti ini Pak Nurudin sudah punya data tentang Siswa kemampuan awal siswanya yang memang beragam. Ya, sudah ada. Nah ini terkait dengan tadi kan sudah berdiferensiasinya. Tentunya seperti yang dikatakan tadi sudah memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Terkait ini, bagaimana Anda menyiapkannya, mengatasi dengan perbedaan siswanya itu? Yang akan saya lakukan dengan adanya diferensiasi itu, saya akan membuat strategi pembelajaran utamanya di LKPD nanti Pak ya. LKPD ya. Karena itu nanti keterlibatan siswa di LKPD itu sangat berkurang sekali Pak. Jadi akan saya buat LKPD sesuai dengan yang tadi, kemampuan siswa itu kan berbeda. Akan saya buat sedemikian rupa sesuai dengan perbedaan siswa. Yang kedua, dengan menggunakan PPT PowerPoint. Oh, PPT. Berarti nanti dengan mengadopsi perbedaan siswa yang punya kemampuan kelebihan belajar dengan cara melihat, melihat dan mendengar, dan juga dengan cara bergerak. Berarti ini yang yang saya pelajari itu berkaitan dengan profil belajar siswa ya. Iya. Berarti nanti untuk mengatasi gaya belajar yang berbeda-beda itu Pak Nurudin akan menyiasati dengan menggunakan slide PowerPoint gitu Pak ya. Oke. Selanjutnya ini kan tentang diferensiasinya. Masalah kompetensi sosial emosionalnya nanti kemampuan berelasi dan kebutuhan bertanggung jawabnya ini bagaimana nanti menanamkannya? Kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tadi. Ini kan juga akan ditanamkan pada siswa. Ya. Jadi setiap kelompok kan sudah dibagi tugas sesuai dengan kemampuan kelompok mereka yang ada. Iya. Jadi tugas-tugas yang diberikan nanti ketika proses pelaksanaan
melaksanakan tugas kelompoknya, contoh ketika mengerjakan LKPT ataupun semacam kegiatan praktek. Di situ nanti akan saya nilai bagaimana siswa tersebut berinteraksi dengan temannya satu kelompok, bahkan juga bisa dengan kelompok yang lain dalam saling menanggapi hasil kerja kelompoknya. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan sudah bisa saya ketahui kemampuan dalam berrelasi dengan teman yang lain. Kemudian selanjutnya, ketika dalam bekerja kelompok, mereka tentunya ada beberapa siswa di antara kelompok itu yang mampu menjadi pemimpin dari kelompok temannya itu untuk kemudian secara bersama-sama memutuskan materi apa, jawabannya seperti apa, langkah seperti apa. Itu nanti saya juga akan pantau terkait dengan masalah tanggung jawab pengambilan keputusan kelompoknya. Berarti yang saya tangkap ini nanti ya penanaman karakter sosial emosionalnya terkait dengan kemampuan berelasi dan pengambilan keputusan bertanggung jawab ini akan tampak di kegiatan siswa dalam belajar kelompok nanti, diskusi kelompok lah maksudnya. Oh ya, ini sangat menarik sekali nih Pak Nurdin. Saya jadi tidak sabar ini. Kapan ini akan dilaksanakan kegiatan ini sehingga saya bisa nanti memantau di dalam kelas kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena sekarang kondisinya saat ini ya, Pak Beli, lagi bulan puasa dan juga hari ini hari terakhir masuk ya. Hari terakhir masuk. Siswa juga ini kurang bersemangat karena kondisi puasa dan Pak Beli. Jadi saya insya Allah kalau memang Pak Bayu juga bisa, saya jadwalkan setelah hari raya. Kemungkinan setelah hari raya masuk sekolah dapat seminggu. Satu minggu setelah masuk ini. Kalau kita lihat di kalender pendidikan kita masuknya tanggal 2 Mei kan? Berarti tanggal 9 Mei ya. Saya catat ini kita akan melakukan observasi tanggal 9 Mei 2023. Jadi kalau tidak salah ini hari Selasa. Ya apa atau biasa hari Rabu. Yang penting saya data di sini 9 Mei ya. 9 Mei. 9 Mei kita akan melakukan observasi. Kemudian ini nanti setelah 9 Mei itu saya akan masuk ke kelasnya Pak Nurdin. Di situ saya hanya akan mengamati. Jadi nanti beritahu kepada siswanya bahwa kehadiran saya itu tidak ingin mengeluh, hanya ingin melihat mereka belajar gitu. Biar khawatirnya siswanya takut atau bagaimana. Nah, nanti di sana saya akan melakukan hanya mencatat informasi apa sesuai dengan tujuan yang kita sepakati tadi itu sudah berjalan apa tidak, kemudian ada kendala apa enggak, kemudian siapa tahu saja nanti saya akan menemukan hal-hal menarik di situ. Itu akan saya catat di situ ya. Oke, terima kasih Pak Nurdin. Sama-sama. Sampai jumpa tanggal 9 Mei ya di dalam kelas. Oke, terima kasih. Demikianlah pra observasi yang saya lakukan dengan Bapak Nurdin selaku wali kelas 4 SD Negeri Tiungan. Kita akan berjumpa lagi tanggal 9 Mei setelah hari raya nanti. Assalamualaikum. Salam guru penggerak. Dah, tiba saatnya kita akan memasuki ruang kelas untuk melakukan supervisi akademik. Ayo, kita ikuti kelasnya Bapak Nurdin.
semangat. Untuk belajar Pancasila. Ada yang lupa. Nyanyikan lagu, satu lagu wajib kebangsaan dulu. Yuk silakan dipimpin ini. Lagu apa yang mau dinyanyikan? Yang hafal, yang sekiranya apa lupa? Yang lain. Yang tadi. Nah, tujuhlah itu sudah. 1, 2, 3. Pakai bahasa ibu saya ingin tahu. Alwan Fahmi Abdullah hadir, bagus. Terus Andini Dwi Ramadhani hadir ya. Amin Gita Laini Intan Nur Cahya bagus, hadir terus. Aura Nadimah Nuril Kulubi bagus, ya gitu yang semangat dong suaranya. Ayunda Nur Maulidia hadir. Tolong masih belum sarapan, tapi kayaknya lemes ya. Bilkisya Malika Mundazar, ya, makasih. David Mahardika, hadir di luar kelas ini. Dirli Ilham Nuri Zaman, terus Ivan Formala Indah, mana? Oh ya. Intiatus Sadah, tidak ada. Ada pemberitahuan? Yang dekat dikasih tahu ya. Kalau yang dekat Iva, tanyakan nanti berapa ada masuk. Pak Guru mau WA juga pada nomornya. Ada juga WA masuk memberitahukan ke Pak Guru apakah sakit, apakah gimana, nggak ada. Jadi itu sementara saya tulis A. Ya. Isa ini sudah PO ya, sudah ini pindah sudah. Sudah hampir ujian, kalian memang harusnya sudah hampir belajar tugas atau buku-bukunya di atas meja. Ya. Nanti dibahas bersama. Mendengar semua kan? Kemarin dikasih cara sama guru. Ada yang WA guru kemarin. Ada 2 atau 3 orang. Pak, gimana isinya Pak? Pakai angka apa pakai kalimat atau pakai huruf Pak? Pak Guru sampaikan pakai angka. Yang kalimat deskripsinya atau kesimpulannya kemarin. Saya mau pindah kerja dulu karena pembinanya ada di proyek itu. Bisa mengerjakan sendiri-sendiri di rumah, akan tetapi hari ini karena Pak Guru merasa PR-nya itu agak sulit untuk kerjasama kalian untuk mengambil dalam kelompok, saya akan tugaskan secara berkelompok setelah ini. Coba silakan dibuka bukunya di halaman 51 matematika 32 ya, tentang penyusunan data. Sebelumnya minggu kemarin sudah saya suruh kalian untuk membaca, menyimak apa yang ada di bab ini. Tentunya kalian juga tahu ini apa. Tugas dari Pak Guru kemarin adalah tujuan dari belajar hari ini yang pertama adalah kalian bisa menelaah, mencari, meneliti
sebuah insiden kecelakaan, tempatnya di mana, yang sering terjadi juga di ruang apa. Di sini ditampilkan di halaman 52. Ya, sudah ketemu halaman 52, oke? Sudah. Halaman 52. Karena yang tadi juga kemarin saya sempat bahas sedikit. Langsung halaman 52. Di situ disajikan tabel yang masih acak. Ini juga namanya tabel, tapi masih belum dibuat serapi mungkin. Masih bingung untuk menyimpulkan bagaimana tempat, di mana tempat dan macam luka apa yang sering terjadi. Di sekolah A, kelas 5, 4, 5 sampai yang bawah kelas 3 juga. Waktunya ditentukan, namun fokusnya tujuannya yang terjadi bukan yang itu waktu dan kelasnya. Yang kita cari sesuai petunjuk ini adalah sekolah apa dan ruang apa nantinya terjadi. Coba saya ingin tahu dulu satu orang saja sebelum saya masuk untuk menjelaskan. Ariel, pada sekolah A, pada ruang koridor, ya, terjadi luka memar sebanyak berapa kali? Mana koridor? Sebanyak 2. Mana? Ini dan ini. Luka memar sebanyak 2 kali. Apakah ada koridor juga di bawahnya? Tidak ada. Jadi di sekolah A, kecelakaan yang terjadi di tahu koridor? Koridor tahu? Oh, yang tahu koridor. Koridor itu jalan yang menghubungkan kelas satu dengan kelas lainnya. Padahal jalan untuk menghubungkan kelas satu dengan kelas lainnya atau kantor satu dengan kantor lainnya. Jadi itu dibuat untuk lebih enak. Terkadang ada atapnya biar tidak kehujanan, jadi enak melintas. Kelas namanya kelas 1. Luka apa pada sekolah B? Lapangan sekolah B. Ini apa nih? Lapangan pada sekolah B. Ini juga tergilir, ya. Normal. Gimana? Sama satu kejadian. Biasanya ada luka dan menunjukkan darah, tapi dalamnya itu apa namanya? Yang memar itu membiru biasanya. Ini adalah tampilan tabel yang harus kalian bedah nantinya. Kalian mencari di sini. Kemudian penyusunan tabel. Nah, ini adalah tugas yang Pak Guru berikan kemarin. Yang sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan. Tugas yang pertama, penyusunan tabel. Sudah berkali-kali Pak Guru kasih tahu bagaimana cara membuat tabel yang baik, pakai penggaris, disempatkan antara kanan dan kirinya kalau tidak dipakai semuanya dalam lembar itu. Coba baca, David. Yang nomor 1, beritanya apa? Yang nyari ini. Yang nomor 1 ini. Di situ sudah baca, ada juga kan? Mayoritas data pada kedua tabel agar mudah dibaca dan selidiki kecelakaan yang terjadi pada. Luka apa yang paling sering terjadi? B. Ceritakan hal-hal yang telah kamu catat. Nah, jadi kalian diminta untuk menyimpulkan setelah buat tabel, membaca tabel, disimpulkan. Oh, berarti yang paling banyak terjadi di sekolah ini ya, lukanya luka apa ya yang paling banyak terjadi? Nah, jadi ringkasannya seperti itu. Ya, nah, sampaikan, baca. Ya,
Coba yang nomor 1 ini kan tabelnya, yang bawah dibaca juga. Naura di bawah tabel dibaca untuk perintahnya. Satu, luka yang paling sering terjadi berdasarkan letak kecelakaan dan jenis luka. Dua, di mana terjadinya kecelakaan yang paling banyak. Tiga, apa yang dapat kamu simpulkan dari tabel di atas? Tuh, jadi tugas kalian di rumah, bukan di rumah, hari ini adalah kalian membuat tabel ini menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Yang disajikan di sebelah A berisi tempat dan jenis luka yang terjadi. B juga begitu. Kalian disuruh mencegah, menemukan pada sekolah tersebut. Yang nomor 1 sudah dijelaskan tadi, caranya berdua juga. Jadi yang satu hijau ada perintah 1 dan 2-nya. Yang 2 ini ada perintah lainnya. Nih, yang ini yang dijawab. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara mengerjakan ini. Bisa kan? Bisa? Bisa? Mengerjakan seperti itu? Bisa? Yakin bisa? Ya, yakin bisa. Nanti kan kerjasama, kolaborasi. Kalian dalam bekerja kelompok nanti setelah saya bagi, tidak harus satu orang saja yang mengerjakan. Apa tujuannya kerja kelompok itu? Supaya bekerja sama. Yang bisa jangan merasa sok bisa. Yang tidak bisa ada ketidakmampuan, jangan mas, wah saya nggak bisa aja, teman saya yang sini yang mengerjakan biasa ngikut aja, kalau dapat 10, 100, 100 mau boleh gitu. Harus asing bersama, kolaborasi, bekerja sama. Tuh, sampaikan pendapat kalian pada kelompok kalian. Menurut saya itu begini. Nah, bagaimana menurut kamu? Menurut saya begini. Ditariklah sebuah kesimpulan, diisikan pada tugas yang tertentu. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi ini kelompok kecil saja. Mana sudah? Dua. Ada 2 lembar. Berempat. Kalau lembar 1, lembar 2. Berapa? Lembar 1, lembar 2, 3. Kalau tiga, lembar 1, lembar 2. Ya, udah pegang. Silakan diisi namanya siapa saja yang ada di yang mukanya.
tabel yang belum direkam ini. Sebuah AB dilihat untuk mengisi yang LKPD 1. Ya. Ya, kalau ada yang masih belum paham, nah, dulu. Hah? Ya. Ini di sini berlangsung. Ini yang LKPD 2, yang satu dulu kerjakan. Yang satu dulu, baru begitu. Ya, dikerjakan bersama. Punya hitam berapa, ditanyakan jawabannya, punya kamu berapa, punya berapa, pendapatnya bagaimana, setuju, tulis, kamu yang tulis, bisa kamu juga yang menuliskan dia. Ya, LKPD 1 dulu yang dikerjakan, lihat dulu dalam kerjaannya. Saya kasih waktu tidak lama-lama, 35 menit saja. Ini sudah selesai, sudah hampir. Ya, lihat apa? Kalau yang di sekolah A, yang sekolah B, koridor ada. Koridor umpamanya datanya kosong, kasih 0 ya. Kalau umpamanya di ruang apa tidak ada kejadian, ditulis 0. Ya, kalau kerjasama yang keempat, bahasa bernegara. Orang belum kamu gitu lah isinya. Belum ini misalnya begini, menurut benar. Yang bukan benar pendengarnya. Ayo, kita lanjutkan bahasa bernegara. Pas. Yang bawah yang mana? Dulu. Ini Pak Guru sudah buat tapi mirip. Yang ini yang nomor 1 menyusun tabel sekolah ini. Ya. Coba yang nomor 1 dulu dikerjakan. Dan coba dari dada kosong 0. Kalau dada 0. Tapi itu kan kamu juga baru. Terus mana sekolah? Ya. Sekolah A. Ada. Oh, ada. Gitu. Nah, ini bunda dulu. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 1. Berarti berapa nih? Lihat. 5 ya, betul. Setelah itu jumlah 2, 3, 5, 1 berapa nilainya bawah? Tergores di sekolah A. Sekolah A. Ini sudah selesai. Buat saya ini. Tiga kan? Tergores 3. Yang dilakukan yang nomor ada berapa? Kan 8 sih. Ini. Terus yang pelatih dengan lapangan 2 tim ada 2. Terus ada lagi lapangan dari begini dengan 1. Terus sekarang
lapangan saja, mana lapangan? Tergores berarti kan satu, tumbuhnya satu. Lapangan lagi cari. Sudah tak ada lagi lapangannya. Di sekolah A 3, di sekolah B sebanyak 1, 2, 3 juga lapangan yang jadi tempat kejadian. Terus ini bagaimana Pak Guru? Kolom yang satunya di sini. Berarti diisi, ini diisi angka 1. Yang di sini maju ke depan. Semuanya berdiri di sini. Iya, bacakan minyak kamu sendiri. Kembali di sini, ketiga. Nah, yang LKPD yang pertama, yang nomor 1 dibacakan hasilnya. Cara membacakannya begini. Ya. Data pada kedua tabel agar mudah dibaca dan selidiki kecelakaan yang terjadi di sekolah. 1. Periksa tempat-tempat kecelakaan itu terjadi. A. Di mana kecelakaan yang sangat sering terjadi. B. Ceritakan hal-hal yang telah kamu catat. Tabelnya dibaca. Banyak siswa dan tempat kecelakaan lapangan. Banyak siswa. Sekolah A. Sekolah A ada berapa? 3. Sekolah B? 3. Tempat kecelakaan koridor. Sekolah A 2. Sekolah B 1. Tempat kecelakaan ruang kelas. Sekolah A 2. Sekolah B 3. Ruang olahraga. Sekolah A 4. Sekolah B 3. Tangga. Sekolah A 0. Sekolah B 1. Jumlahnya berapa berarti? Jumlah 22. Jumlahnya 22. Yang lain 22? Oke, sudah semua jawabannya. Diganti sekarang. Yang baca, Teguh. Yang KPD 2. Baca ulangi juga. Nanti baca ulangi. Selidiki jenis-jenis luka. A. Luka apa yang paling sering terjadi. B. Cerita hal-hal yang telah kamu catat. Banyak siswa dan jenis luka. Tabelnya dibaca. Jenis luka. Banyak siswa. Tergores. Sekolah A. Gini. Sekolah B. Ruang olahraga dan ruang olahraga dan lapangan. Dibaca dulu soalnya yang A itu. Di mana? Di mana kecelakaan yang sangat sering terjadi. Ruang olahraga dan ruang olahraga dan lapangan. Ya, silakan kembali ke depan. Sampaikan hasil kerja komporannya kepada teman sekalian. Dulu. Ini yang A. Sekalian saya langsung isi aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kelompok kami berupa tugas membuat tabel.
A. Di mana kecelakaan yang sangat sering terjadi? Ruang olahraga pada sekolah A. B. Ceritakan hal-hal yang telah kamu catat. Ruang olahraga yang sering terjadi. Di tangga jarang terjadi kecelakaan. B. Sering terjadi luka kecil pada sekolah A. B. Cerita hal-hal yang telah kamu catat. Luka kecil banyak terjadi. Retak, jari terkilir, sedikit terjadi. Banyak siswa dan jenis luka. Jenis luka tergores. Banyak siswa sekolah A 2, sekolah B 1. Nyaman, sekolah A 3, sekolah B 3. Luka kecil, sekolah A 5, sekolah B 4. Retak, sekolah A 1, sekolah B 0. Jari terkilir, sekolah Kemudian jari terkilir, sekolah A 0, sekolah B 1. Terkilir, sekolah A 0, sekolah B 1. 11 tambah 10 sama dengan 21. yang sekolah A berapa? Ke bawah sekolah A berapa? 10. 11. Sekolah B berapa? 10. Terus langsung A. Jawaban ini. Luka apa yang paling sering banyak terjadi? Itu lebih benar. Jadi kan yang Kamu catat, luka kecil banyak terjadi. Retak, jari terkilir, sedikit terjadi. ada yang perlu ditanggapi, ada yang salah mungkin sama jawabannya. Dari lapangan. Kelompoknya Davin totalnya 21. Betul. Sama, sesuai. 21. Kelompoknya Adil 21. Kelompoknya Laura 21. Kelompoknya Putri 21. Ini 21. Kelompoknya ini 18. Berarti ada yang keliru. Ada yang keliru totalnya atau ada yang keliru cara mengambil kejadiannya dan tempat kejadiannya. Dan sekarang untuk kelompoknya Laura, kelompoknya ini, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu, bagus. Silakan dulu. Bawa dulu. Langsung menyimpulkan saja juga karena sudah sama tadi jawaban tampil yang terakhir. Tampil kombinasi antara jenis luka dan tempat kejadiannya. Nah, langsung menyimpulkan hasil bacaan yang pada terakhir, hasil pembuatan pada terakhir. A. Luka kecil. B. Luka kecil banyak terjadi. Sudah. Ketiga, yang apa yang dapat kamu simpulkan dari tabel di atas? Jangan jawabannya. Tidak. Langsung dan mengambil kesimpulan dari sebuah tabel.
mengisi tampilannya saudara tidak apa-apa, perlu perbaikan. Ya, halo, halo, hai, ketuanya soleh, ketuanya soleh, ketuanya soleh. Sekarang sedikit dari Pak Guru informasi waktu istirahat. Ya. Jadi yang perlu kalian lakukan dengan bekerja kelompok, yang pertama kerja kelompok dengan baik, bekerjasama dengan baik, bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakan, berani tampil di depan temannya untuk menjadikan kerja kelompoknya. Ya, itu yang perlu kalian lakukan untuk depannya. Dan untuk hasilnya silakan ditunjukkan lagi kepada Pak Guru, akan saya koreksi ulang buat perbaikan untuk menjadi yang selanjutnya. Nanti yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.